Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Wow, senang sekali hari ini ketemu lagi bersama Kamsal dan Kak Imelda dan juga Bejo. Bejo. Selamat datang di ibadah online tanggal 28 Maret 2021. Mari sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari Kamsal ajak kita untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tirukan doa Kamsal ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat buat anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami bawa doa ini kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Saya. Kita mau jalan, kita mau lari, menari, dan melompat untuk Tuhan. Oke. Udah siap memuji Tuhan? Siap dong. Yuk kita puji Tuhan sama-sama. Pikiranku tertuju pada Yesusku, mataku memandang padanya, telingaku mendengarkan suaranya, dan mulutku memuji namanya. Hatiku terpaut pada Yesus, semakin dalam cintaku kepadanya, dan tanganku bekerja untuk Yesus, dan kakiku berjalan ikut Yesus, bukan berjalan jalan-jalan, ikuti langkah Yesus, bukan berlari-lari, ikuti langkah Yesus, dan semakin hariku semakin jadi seperti Yesusku. Pikiranku tertuju pada Yesusku, mataku memandang padanya, telingaku mendengarkan suaranya, dan mulutku memuji namanya. Hatiku terpaut pada Yesus, semakin dalam cintaku kepadanya, dan tanganku bekerja untuk Yesus, dan kakiku berjalan ikut Yesus, bukan berjalan jalan-jalan, ikuti langkah Yesus, bukan berlari-lari, ikuti langkah Yesus, bukan melompat sambil mengikut Yesus, bukan menari-nari sambil mengikut Yesus, bukan bernyanyi-nyanyi sambil mengikut Yesus, dan semakin hariku semakin jadi seperti Yesusku, dan semakin hariku semakin jadi seperti Yesusku, dan semakin hariku semakin jadi seperti Yesusku. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Ayo angkat kedua tangannya dan katakan yeay.
Mari kita bangkit berdiri bersama, tirukan gerakan Kak Amsal dan Kak Imel ya. Kita Oke, mau Kak. menyanyikan lagu baru. Oke. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Adik-adik, kita mau sama-sama belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan, taat dan setia pada Tuhan. Kita sama-sama pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita kasih pujian yang terbaik untuk Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada.
Di suatu pagi yang cerah, Alice bangun dari tidurnya. Dia harus segera pergi bersiap-siap karena jam 7 nanti dia harus bersekolah. Tapi sekarang kan sekolah online ya. Jadi dia cukup bangun tidur, mandi, dan makan pagi. Yuk kita lihat kegiatan Alice hari ini. Elis, loh ayo bangun Elis, sudah siang mau sekolah. Ayo bangun. Ini kalau selimutnya nggak diambil, ini nggak mau bangun. Ayo bangun cepet. Mandi, mama siapin sarapan dulu. Lah, kok malah tidur lagi? Ayo bangun, udah siang ini kamu tidur di sofa ini kenapa toh ya? HP juga kayak gini. Ayo lihat ini, udah jam berapa loh ini? 6:30 masih di sekolah. Ayo cepetan mandi. Tadi malam Elis keasikan main HP ketiduran deh. Ya Jam udah. berapa? 6:30 ini loh. Ayo cepetan, kamu belum mandi, belum makan, belum siapin buat sekolahnya online. Ayo cepetan. Iya mak, iya. Ayo cepetan mandi, cepet-cepet. Iya. Mama siapin sarapan, ayo cepetan. Iya. Ayo makan dulu ini. Udah belajar belum? Sudah. Ada PR? Enggak mah. Ulangan? Enggak. Beneran? Bener. Ayo, ya kamu jangan main-main loh, jangan ngeremehin meskipun sekolahnya online. Dia tetap harus rajin belajar. Ya? Ayo Iya, wes, Ma. makan dulu. Mama siapin yang lainnya dulu ya. Iya, Ma. Sarapan buat yang lain. Iya mah. Iya mah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi Pak. Anak-anak, apa sudah siap ulangan pada hari ini? Oke, Siap, Pak. Pak. Siap, Pak. Kalau gitu anak-anak siapkan alat tulisnya ya. Saya akan kirimkan soal ujiannya via email anak-anak. Siap, Pak. Tolong segera diselesaikan ujiannya. Hah? Waduh, gimana ini? Aku lupa hari ini ada ulangan bahasa Inggris. Mana semalam aku nonton film, nggak belajar ini. Gimana ya? Apa aku nyontek aja ya ke Gary? Dia kan anak paling pintar di kelas. Tapi masa aku nyontek? Aduh, pusing. Nggak apa-apa, ayo nyontek yuk. Sekali-sekali nyontek nggak apa-apa. Jangan, mencontek itu nggak baik. Anak Tuhan nggak boleh mencontek. Duh, nggak apa-apa, nggak akan ada yang tahu. Tenang aja, Mama nggak akan tahu, Pak Guru juga nggak akan tahu. Meskipun Pak Guru, Bu Guru nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Duh, nggak apa-apa nyontek, kamu ini berisik banget sih malaikat. Jangan, tetap nggak boleh meskipun cuma 1 kali. Sudah aku akan menyontek Gary aja. Alice mengambil HP dan mengirim pesan kepada Gary. Ia mengirim pesan kepada Gary untuk membantunya saat ulangan nanti. Tunggu, perbuatan Alice tidak dibenarkan adik-adik. Itu kan sama saja dengan menyontek. Jangan dicontoh ya adik-adik. Tapi gimana ya kelanjutannya? Yuk kita lihat. Anak-anak, soal ujiannya sudah saya kirimkan via email. Tolong dicek segera. Jangan lupa untuk dituliskan nama dan nomor absennya. Tolong dikerjakan dengan jujur, jangan mencontek ya. Alice, ini saya lihat jawabanmu kok tidak sesuai dengan soal yang saya berikan ya. Apakah benar kamu sudah mengerjakan sesuai dengan soal yang saya kirimkan? Sudah, Pak. Tapi jawabanmu berbeda dengan soal yang saya kirimkan. Apakah kamu sudah yakin dengan benar ini adalah soal yang saya kirimkan? Karena soal yang saya kirimkan berbeda-beda. Loh, soal yang Bapak tadi berikan. Hah? Kok bisa? Aduh, ternyata soalku dan soal punya Gary berbeda. Aduh, gimana ini?
Elis, lebih baik kamu mengaku saja. Apakah kamu sudah yakin ini benar-benar soal yang saya berikan yang kamu kerjakan? Iya, Pak. Tadi iya Pak, saya mencontek soal jawaban Gary Pak. Saya lupa Pak hari ini kalau ada ulangan Pak. Jadi kemarin saya nggak belajar. Saya minta maaf ya Pak ya. Terima kasih Elis, kamu sudah berani mengaku kesalahanmu dan kamu sudah berani meminta maaf. Menyontek itu bukanlah sesuatu yang baik menurut firman Tuhan. Jadi jangan diulangi lagi untuk mencontek saat ujian. Kerjakan dengan jujur. Sebagai hukumannya, kamu harus mengikuti ujian remedial setelah pelajaran online ini. Kerjakan remedialnya dengan jujur ya. Terima kasih. Oke Pak, nanti saya akan mengikuti remedial siang hari. Terima kasih Pak. Tahu gitu, tadi kamu dengerin aku. Kan kalau sekarang kamu jadinya malu dan akhirnya tetap harus berusaha lagi. Kerjanya malah 2 kali. Siang hari setelah selesai sekolah online, Alice merasa haus. Kalau panas begini, pasti nikmat minum yang manis dan dingin. Apa ya yang diminum Alice? Yuk kita lihat. Habis ulangan, enaknya aku minum yang seger-seger dulu nih. Seger banget. Aku mau lihat postingan teman-temanku dulu ah. Wow, lebih bagus ya. PR-nya kakak gimana ini? Aduh, kalau nanti ketahuan kakak aku bisa dimarahin. Kalau tadi pagi aku sudah melakukan kesalahan, kali ini aku mau ngaku aja ke kakak kalau aku sudah menumpahkan minumanku di PR-nya. Ketika Alice belum sempat membersihkan bekas tumpahan minumnya, tiba-tiba kakak datang dan melihat PR-nya yang terkena noda minuman Alice. Gawat, kakak akan marah nggak ya? Loh, Alice, ini kan PR kakak. Aduh, mana belum dikumpulin lagi. Maafin Alice nggak sengaja. Iya, tapi ini kan kakak jadi susah. Kakak harus kerja 2 kali. Belum difoto, belum dikumpulin. Duh, lain kali kamu tuh jangan ceroboh ya. Gini kan kakak jadi kerja 2 kali. Kakak nih yang susah gara-gara kamu ceroboh. Iya, maaf ya kak. Duh, yaudah. Nanti kakak salin dulu deh. Iya, maaf ya kak. Kakak Alice beranjak dari ruangan dan meninggalkan Alice yang masih membersihkan meja. Namun wajah Alice cukup lega karena kakak memaafkan perbuatannya tadi. Malam hari pun tiba. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Alice yang sibuk bermain HP tiba-tiba didatangi oleh ibunya. Ibu mengingatkan Alice untuk segera mengerjakan PR-nya. Alice, katanya ada PR. Ayo, ini belum dikerjain ya. Ayo kerjain dulu, ini kosong semua. Ayo kerjain dulu. Iya, bentar lagi mah. Main apa toh? Ma, Kerjain dulu. Nanti kalau udah dikumpulin, bingung lo ngumpulinnya. Ayo kerjain dulu. Iya, Dimatiin. Masih banyak waktu buat mainan. Kerjain ini ya. Iya. Loh, Alice. Tanggung, 1 game aja lagi. Cuma sebentar paling, 1 game lagi. Jangan Alice, ini sudah malam. Tadi pagi kamu juga sudah janji ke mama kalau kamu mau mengerjakan tugasnya. Nanti kalau kamu main lagi, semakin malam nanti kamu sudah ngantuk, terus kerjanya buru-buru. Nggak
Gak apa-apa, tugasnya kan untuk besok. Dikerjain besok aja, pagi-pagi di sekolah masih nutut. Jangan, kalau kerjanya baru besok, nanti hasilnya nggak maksimal karena kamu buru-buru. Ayo sekarang kerjakan tugasnya yuk. Gak apa-apa, nggak usah maksimal, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa sudah kerja, nggak dimarahi. Yang penting itu. Ini lo nanggung, udahlah, sebentar lagi yuk. Udahlah, aku kerjain aja. Daripada nanti aku dapat nilai jelek lagi. Aku kerjain aja, nanti aja mainnya. Alis memilih hal yang benar adik-adik. Dia tidak menunda pekerjaan. Dia segera menyelesaikan PR-nya dan tidur. Keesokan harinya, dia mengumpulkan, bahkan dia sempat membetulkan jawaban yang dianggapnya salah semalam. Nah ya kan, untung tadi malam aku udah ngerjain. Jadi sekarang aku nggak perlu buru-buru lagi. Jadi sekarang aku bisa ngecek ulang nih PR-ku semalam. Yes! Nah, benar kan? Kalau kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan akan mengikuti kalian. Good job! Shalom adik-adik, jumpa lagi hari ini dengan Kak Novi. Nah, Kak Novi mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk yang rapi, duduk yang baik. Makanannya, minuman, dan HP-nya ditaruh dulu ya. Kita mau ambil sikap doa yang baik. Kita doa, kita pakai gerakan. Oke, ikutin Kak Novi ya. Let's pray. Bisa? 1, 2, 3. Let's pray. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan Tuhan kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan biarkan Tuhan firman yang akan disampaikan oleh kakak guru dapat menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, yuk kita mulai adik-adik untuk firman hari ini. Tadi adik-adik sudah melihat dramanya belum? Ada yang tahu tokoh-tokohnya tadi? Tokoh utamanya yang cewek tadi siapa namanya? Depannya A. Namanya Elis. Adik-adik masih ingat Elis tadi itu ngapain aja? Dia kan sekolahnya masih online seperti adik-adik, jadi nggak tatap muka, sekolah online. Lalu waktu sekolah online apa yang terjadi? Dia menghadapi ulangan. Nah, dia nggak belajar sebelumnya. Waktu ada ulangan, dia kaget karena dia nggak ada persiapan, nggak belajar. Akhirnya ada niat buruk. Dia mikir, wah aku nggak belajar karena ada ulangan. Jadi wah ini kan mumpung online, jadi aku bisa tanya ke temenku. Kata lainnya apa? Dia bisa mencontek. Nah, kira-kira mencontek itu baik atau tidak adik-adik? Nggak baik ya. Nah, karena dia mencontek dan ketahuan sama gurunya, dia akhirnya apa? Dia malah dapat hukuman. Nah, kira-kira kalau Kak Novi tanya nih sama adik-adik, mencontek itu perbuatan yang benar atau salah? Tahu? Ya salah ya, mencontek itu nggak baik. Masih ingat perintah Tuhan di 10 perintah Allah? Ada satu perintah, jangan mencuri. Mencontek itu sama dengan mencuri adik-adik. Jadi adik-adik jangan mencontek ya. Nah, jadi akhirnya tadi Elis gimana? Setelah dia tahu, oh iya ternyata aku salah. Waktu dia dapat PR, tugas dari gurunya, dia mengerjakan nggak? Dia mengerjakan, dia nggak mau dengerin suara-suara yang mengatakan ayo main aja, nanti ngerjain PR-nya nanti. Tapi dia mau taat, dia mau mengerjakan PR-nya dengan baik. Akhirnya waktu dia mengumpulkan PR-nya, hasilnya juga baik ya pasti adik-adik. Dia bisa mengumpulkan tepat pada waktunya. Nah, jadi kita mau belajar dari Elis bahwa kita mau taat kepada apa? Perintah Tuhan, yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah kita belajar dari Elis, kita hari ini mau belajar dari firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Nah, Kak Novi mau menceritakan tentang 3 tokoh Alkitab. Ada 3, ini ada 3 sahabat ya. Kalau adik-adik ini pasti adik-adik tahu kok
siapa 3 tokoh ini. Kak Novi kasih clue, tokoh ini ada di Perjanjian Lama. Mungkin ada yang tahu 3 sahabat ini, ada yang tahu nggak adik-adik kira-kira? Lalu clue yang kedua, Kak Novi kasih clue yang kedua deh. Ada di kitab Daniel ceritanya. Tahu? Pasti tahu adik-adik. Kalau adik-adik yang jawab benar, itu bagus ya. Yang misalnya Kak masih salah jawabannya nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. 3 tokoh ini namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi pada saat itu Sadrak dan Mesak Abednego ini tinggal di suatu negara. Dia tinggal di zamannya Babel, di Perjanjian Lama. Nah, waktu dia tinggal di Babel, ada raja yang memerintah namanya Raja Nebukadnezar. Kalau adik-adik mau lebih lengkap ceritanya, adik-adik boleh buka di kitab Daniel pasal 3 ya, di kitab Daniel pasal 3. Nah, jadi Sadrak, Mesak, Abednego ini pada saat mereka tinggal dan Raja Nebukadnezar yang memimpin, suatu saat Raja Nebukadnezar ini mendirikan sebuah patung yang sangat tinggi. Patungnya kalau di Alkitab dikatakan tinggi ya, kalau sekarang 60 hasta. 60 hasta itu sama dengan 30 meter. Tinggi sekali kayak gitu. Nah, waktu Raja Nebukadnezar ini bangun patung, membuat patung, lalu dia ini kayak mentahbiskan. Mentahbiskan itu kayak mungkin kalau sekarang mungkin kayak di ini ya adik-adik, kayak diresmikan seperti itu. Lalu karena kan Raja Nebukadnezar nggak percaya sama Tuhan, jadi dia menyuruh juga orang-orang yang ada di negaranya itu untuk menyembah patung. Kira-kira menyembah patung itu boleh nggak adik-adik? No. Itu sesuai dengan firman Tuhan nggak? No. Enggak ya. Kalau kalian masih ingat di perintah 10 perintah Allah, ada satu perintah Tuhan yang mengatakan bahwa kita nggak boleh buat patung dan menyembahnya. Nah, kira-kira pada saat itu Sadrak, Mesak, Abednego kan juga dengar perintahnya raja. Nah, mereka itu mau nyembah nggak? Pastinya karena mereka tahu dan mereka takut akan Tuhan, mereka nggak nyembah patung itu. Nah, setelah tahu dan Raja Nebukadnezar mendengar, wah ada yang laporin nih, Raja, ini Sadrak, Mesak, Abednego itu nggak mau loh Raja nyembah patung yang sudah Raja buat. Wah, kalau misalnya nggak nyembah waktu itu ada perintah dari raja, siapapun yang nggak nyembah patung yang udah dibuat, maka dia akan dilemparkan ke dalam dapur api. Jadi mereka akan dihukum sama rajanya. Nah, pada saat Raja Nebukadnezar manggil tuh Sadrak, Mesak, Abednego, raja tetap nyuruh, ayo aku akan nyalakan bunyi-bunyian. Ada bunyi-bunyian sangkakala, kecapi. Nah, kalau kalian dengar bunyi-bunyian itu, kalian harus nyembah patungnya. Kalian harus berlutut dan menyembah patung. Nah, lalu Sadrak, Mesak, Abednego ini mereka tetap taat. Mereka kan tahu firman Tuhan, mereka taat sama Tuhan dan mereka teguh pada pendiriannya. Jadi meskipun raja bilang, ayo kamu sujud menyembah, kalau kamu nggak nyembah, nanti raja akan hukum, akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. Nah, meskipun tahu akan dihukum, Sadrak, Mesak, Abednego tetap teguh, mereka tidak mau menyembah patung tersebut. Akhirnya Raja Nebukadnezar gimana? Wah, dia tambah marah adik-adik. Akhirnya Raja Nebukadnezar menyuruh para mungkin pegawai-pegawainya gitu ya, untuk apa? Membuat dapur perapian yang lebih panas 7 kali lipat. Bayangkan adik-adik, kalau misalnya kena panas matahari aja udah keringatan, apalagi itu dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan kalau kalian baca di Alkitab, waktu itu kan setelah Sadrak, Mesak, Abednego ditangkap dan mau dimasukkan ke dalam dapur perapian, pasti kan ada pegawai-pegawainya atau bawahan-bawahan dari raja itu yang membawa dan mengikatkan tali kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu dibawa ke dapur perapian, wah, orang-orang yang bawa itu juga hangus terbakar. Mereka ikut terbakar karena saking panasnya. Nah, setelah dimasukkan, apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego kira-kira apa hangus terbakar? Pada saat itu kalau adik-adik ini
hebatnya Tuhan adik-adik. Ada para menterinya Raja Nebukadnezar itu kan lapor kepada Raja Nebukadnezar. Mereka bilang, wah ini ya pada saat Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam perapian, ternyata mereka nggak ngelihat cuma 3 orang. Padahal kan Sadrak, Mesak, Abednego ada 3 orang, tapi ternyata yang di dalam dapurnya ada 4 adik-adik. Kalian pasti tahu siapa yang keempat. Itu adalah Tuhan sendiri yang menolong mereka. Nah, lalu begitu Raja Nebukadnezar tahu, wah ternyata mereka nggak apa-apa, Sadrak, Mesak, Abednego itu selamat. Bahkan bajunya pun nggak terbakar adik-adik. Akhirnya setelah Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur perapian, Raja Nebukadnezar itu mengakui bahwa Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan bahkan Tuhan yang di atas segala Tuhan. Bahwa Tuhannya kita, Tuhan Sadrak, Mesak, Abednego kan juga Tuhan kita. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat. Bahkan lebih hebat, patungnya yang Raja Nebukadnezar buat tuh nggak ada apa-apanya. Itu kan cuman patung kayak gitu. Nah, kita mau belajar hari ini dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita mau taat kepada perintah Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan, kebenaran perintah Tuhan. Kayak gitu ya adik-adik. Nah, kalau misalnya kita udah taat, kita sudah mau melakukan perintah Tuhan, pasti Tuhan juga akan menyertai kita seperti Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kata kunci hari ini kita mau teguh di dalam kebenaran perintah Tuhan. Nah, saat ini yang ditunggu-tunggu, Kak Novi mau ajak adik-adik semua untuk membaca ayat hafalan yang ada di kitab Yesaya. Nah, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kalau misalnya adik-adik gak punya Alkitab, boleh minta bantuan papa mama, pinjam Alkitabnya papa mama yang ada di kitab Yesaya pasal 26. Pasal 26 ayat yang keempat. Ya, Kak Novi tunggu adik-adik boleh ambil Alkitabnya, dibuka di kitab Yesaya pasal 26 ayat yang keempat. Kitab Yesaya itu ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang teguh. Nah, kita ulang ya sekali lagi. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang teguh. Nah, kita mau ya adik-adik tetap percaya sama Tuhan, gak cuma percaya, tapi kita mau taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau gitu sampai di sini dulu firman yang mau Kak Novi sampaikan. Sampai jumpa ke ibadah selanjutnya, ke firman yang selanjutnya. Dan biar adik-adik juga jangan lupa supaya kerjakan perintah Tuhan, kerjakan firman Tuhan. Gak cuma mendengar, tapi kita juga mau melakukan. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ripka. Ayo, tadi sudah dengerin firmannya kan? Firmannya tentang apa? Iya, tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, hari ini kita mau buat aktivitas tentang membuat dapur api Sadrak, Mesak, Abednego. Kayak gini adik-adik. Yuk sama-sama kita buat aktivitas hari ini. Ini bahan dan alatnya. Ada amplop bekas, terserah adik-adik. Di rumah ada amplop papa. Ada busa atau gabus bekas. Ada stik es krim. Ada kertas lipat. Ada kertas gambar. Lalu alatnya ada pensil, ada bolpen, ada penghapus, ada pensil warna, ada gunting, dan ada lem. Sekarang kita mau gambar orang-orangnya yuk. Di sini kakak sudah buat Mesak sama Abednego. Jadi kakak mau buat contoh satu, kalian bisa buat 3 orangnya. Kita ambil kertas gambarnya. Kita mulai gambar. Ambil pensilnya, kita gambar lingkaran untuk mukanya, kita kasih lehernya sedikit,
buat jubahnya. Sudah jadi seperti ini. Lalu kita tebali gambarnya. Lalu kita sudah tebali seperti ini kita hapus bekas pensilnya ya, supaya rapi. Nah, kalau udah dihapus, kita ambil pensil warna, terserah dia mau warna apa, kita warnain jubahnya. Nah, kalau sudah diwarnain, kita ambil gunting, kita potong. Nah, waktu dipotong disisahin sedikit ya, untuk kita beri nama. Kayak gini, lalu kita kasih nama. Kakak sudah buat tadi Mesak dan Abednego, kita mau buat Sadrak. Jadi kalau belum bisa tulis, bisa minta tolong orang tua ya buat tulisin, atau kakak di rumah. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita ambil stik es krim, lalu kita tempel. Sudah jadi. Nah, setelah itu apa ya yang kurang? Iya, api-apinya ya. Kita mau buat api-apinya. Kita ambil kertas lipatnya warna merah, lalu kita gambar apinya. Gambar apinya terserah, hati-hati ya. Kita potong. Ini warna merahnya sudah kakak potong. Nah, kalian bisa ikutin, ulangin lagi pakai warna oranye dan warna kuning. Nah, ini kakak sudah buat contohnya, kalian bisa ikutin di rumah. Nah, lalu kita mau susun. Yang pertama warna merah. Warna apa? Warna merah ya. Nah, yang kedua kita mau kasih warna oranye. Seperti ini, kita tumpuk. Kayak gini. Nah, kita kasih lem. Pertama warna merah, warna oranye. Nah, yang terakhir kita kasih warna kuning. Tuh, bagus ya. Nah, lalu kita ulangin itu, kita buat 2 kali seperti ini. Nah, kalau sudah, kita taruh dulu, kita simpan dulu. Selanjutnya kita ambil amplop, lalu di bagian depannya, ini bagian belakang ya adik-adik, bagian depannya kita mau gambar persegi panjang.
supaya kita bisa lobangi seperti ini. Bebas ya, mau seberapa. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lubangin. Caranya, masukin tangannya, taruh di sini, kita ambil. Tuh, mudah kan? Kalau adik-adik nggak bisa minta tolong orang tua. Sisanya jangan dibuang ya, kita simpen. Nah, setelah itu taruh tangannya lagi di dalam, lalu kita ambil di ujungnya. Satunya juga. Lalu kita tekuk. Nah, kalau sudah ditekuk seperti ini, kita lem bagian sebelah sini sama sisi sini. Tekan-tekan. Nah, untuk atasnya kita kasih lem lagi ya. Kita tekuk ke belakang. Nah, kalau udah seperti ini, kita ambil tadi apinya, lalu kita tempel di sini. Satunya juga bagian atasnya. Kalau sudah jadi seperti ini, kita ambil gabusnya, busa atau gabus terserah. Kita masukin aja, kita lem dulu di satu sisi. Lalu kita masukin aja dalam sini. Nah, kalau sudah, kita ambil orang-orangnya, kita tancap ya. Nah, sudah jadi ya. Nah, ini, lalu jangan lupa kita kasih ayatnya seperti ini. Nah, tadi yang bekas ini tadi kita gunain ya, jangan dibuang. Kita gunain, kita mau tulis ayatnya. Ayatnya jadi Yesaya 26 ayat 4. Ya, ayatnya di Yesaya 26 ayat 4. Bunyinya, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung
batu yang kekal. Nah, kalau sudah kita potong. Udah potong, kita kasih lem bagian belakang sisinya. Tuh, kita tempel di sini. Tuh, lucu ya. Nah, adik-adik, kalau kalian sudah membuat, jangan lupa di-post di Instagram dan tag di @BethanyKidsMinistries. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. God bless you. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tadi dari firman Tuhan, yaitu tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Kita belajar mengenai taat kepada perintah Tuhan. Nah, sebelum kita menyudahi ibadah kita hari ini, kita mau tutup dengan doa. Adik-adik boleh duduk yang manis, duduk yang baik. Kita siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami juga sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan jadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Terutama kami mau melakukan perintah Tuhan. Kami mau rajin membaca firman-Mu supaya kami tahu Tuhan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, biarkan Tuhan Kau urapi kami. Biarkan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, biarkan Kau sertai kami, berikan kami hikmat, kepandaian Tuhan, dan biarkan kami dapat menjadi kebanggaan buat orang tua kami. Terlebih Tuhan, kami dapat menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kembalikan kami minggu depan Tuhan untuk kembali mengikuti ibadah online Tuhan. Biarkanlah penyertaan dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami, dan juga tolong berkati kedua orang tua kami, juga keluarga kami. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.